Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Tidak seperti ular dan beberapa jenis hewan yang terlahir mandiri, di mana mereka sudah punya kemampuan yang hampir sama seperti induknya. Singa dan mayoritas hewan pada umumnya terlahir dengan kondisi lemah dan tidak berdaya. Artinya, sebelum sampai usia dewasa dan bisa hidup mandiri, mereka membutuhkan perawatan dan pembelajaran dari sang induk. Singa hidup dalam sebuah kelompok yang disebut pride. Satu-satunya kucing yang memilih untuk hidup bersama pasukannya. Sementara jenis kucing lain normalnya hidup soliter. Sederhananya, ada seekor singa jantan dewasa yang jadi pemimpin dalam kelompok singa. Lalu ada satu betina atau kadang lebih yang jadi pasangan dari singa jantan itu. Artinya, sang pemimpin kelompok jadi ayah bagi seluruh anak yang ada dalam kelompok itu, selama ia masih jadi pemimpin. Singa betina mengandung bayinya sekitar 3 hingga 4 bulan. Ketika memasuki saat melahirkan, singa betina akan menyingkir dari kelompoknya dan menyendiri di suatu tempat yang aman dan nyaman. Singa betina itu akan melahirkan sendirian, tanpa bantuan dari bidan atau bahkan dukun bayi. Singa bisa melahirkan antara 1 hingga 6 anak dalam satu waktu, tapi normalnya 2 atau 3 ekor. Ketika lahir, kondisi bayi singa sangat lemah dan tidak berdaya. Mata mereka masih tertutup selaput dan baru terbuka setelah 3 hingga 11 hari. Pada masa awal kelahiran, induk singa harus berjuang keras, sendirian merawat bayinya yang masih lemah. Setelah singa kecil bisa melihat, kira-kira umur seminggu, mereka sudah bisa berjalan. Ketika tiba saatnya, biasanya sang induk akan membawa anaknya dan mengenalkannya kepada anggota kelompok. Ini adalah proses awal di mana anak singa bergabung di dalam kelompoknya. Sebelumnya, singa kecil hanya mendapat asupan makanan berupa susu dari sang induk. Hal itu karena gigi mereka belum tumbuh. Setelah giginya tumbuh, mereka akan mulai memakan daging. Induknya dan tantenya akan memberikan asupan makanan kepada singa kecil yang ada dalam kelompok. Kalau bapaknya mah pelit, kadang anaknya minta makan aja nggak boleh. Udah jarang berburu, makannya banyak, rakus, pelit, ayah macam apakah. Sejak kecil, mereka sudah diajari teknik berburu oleh singa dewasa di dalam kelompoknya. Biasanya singa kecil akan berkumpul di tempat yang tinggi, menyaksikan singa dewasa ketika berburu mangsa. Pembelajaran pertama didapatkan dengan melihat singa dewasa berburu. Teorinya udah dapat. Pada pembelajaran berikutnya, singa kecil akan menguatkan rahangnya dan belajar menggunakan sakar ketika memakan daging. Ketika tubuh singa kecil sudah mulai kuat, singa dewasa yang mengasuhnya akan mengajarkan teknik berburu yang sesungguhnya. Biasanya singa dewasa akan menangkap mangsa kecil atau mangsa lemah yang ada di sekitarnya, tapi mangsa itu tidak langsung dikalahkan. Singa dewasa hanya akan melemahkan mangsa itu agar tidak bisa kabur. Mangsa yang sudah tidak berdaya itu akan diserahkan kepada singa kecil. Mereka memulai praktek berburunya dengan mengakhiri mangsa yang sudah dilemahkan oleh singa dewasa. Proses ini tidak langsung berhasil, namanya juga belajar. Kadang, mangsanya tidak mati-mati meski sudah diserang oleh singa kecil bersama-sama. Untungnya, mangsa itu sudah tidak berdaya, sehingga tidak bisa menyerang balik atau bahkan kabur. Bisa dibilang, mangsa itu jadi bahan percobaan bagi para singa kecil. Nasib. Penyelesaian 1 atau 2 mangsa pertama mungkin belum berhasil. Lalu pada percobaan selanjutnya, singa kecil mulai memahami bagaimana mengakhiri mangsa yang sudah lemah. Mereka yang awalnya asal serang, akhirnya mulai paham bagian tubuh mangsa yang seharusnya diserang agar cepat dikalahkan. Targetnya tentu saja bagian leher mangsanya. Setelah lulus dalam pelajaran mematikan mangsa, singa kecil akan diajari teknik untuk mendapatkan mangsa. Proses yang lebih berat karena singa dewasa saja belum tentu berhasil ketika menangkap mangsa. Pada proses ini, singa kecil yang mulai dewasa akan diajak berburu oleh induknya. Mereka akan belajar untuk menentukan target buruan, bagaimana mendekati mangsa tanpa ketahuan,
bagaimana cara berkamuflase, bagaimana menentukan jarak pengejaran yang efektif, bagaimana menangkap mangsa sesuai jenisnya, bagaimana teknik mengalahkan mangsa besar, dan tentu saja mereka akan belajar caranya berburu dalam kelompok, di mana kerjasama yang kompak sangat dibutuhkan untuk kesuksesan dalam berburuan. Singa kecil sudah diajari teknik berburu secara berkelompok. Jadi nggak heran kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik ketika berburu dalam pasukannya. Setidaknya butuh waktu antara 2 hingga 3 tahun sampai seekor anak singa tumbuh dewasa, menguasai teknik berburu, mengetahui berbagai pemahaman tentang persingaan duniawi, dan akhirnya mereka bisa hidup mandiri. Singa betina tetap berada di dalam kelompoknya, bersama sang induk dan singa dewasa lainnya. Sementara singa jantan harus hidup mandiri, lepas dari kelompoknya, dan harus bisa mencari atau membangun kelompok baru. Beda singa, beda macan tutul. Kalau singa hewan sosial, macan tutul hewan soliter. Anaknya lahir dengan kondisi dan proses yang hampir mirip seperti para singa. Tapi sang induk memberikan perawatan dan pembelajaran yang berbeda. Ketika anak macan tutul mulai aktif dan bisa bergerak lincah, sang induk akan memberikan makanan dari hasil buruan. Di tahap berikutnya, sang induk akan membiarkan anaknya mempraktekkan berbagai cara menyerang dengan target berupa mangsa yang masih utuh tapi sudah tidak bergerak. Macan tutul kecil juga dipaksa untuk belajar memanjat pohon. Caranya, sang induk membawa mangsanya ke atas pohon dan membiarkan anaknya berusaha memanjat pohon agar bisa mencapai makanannya. Memanjat pohon adalah kemampuan unik yang sepertinya wajib dimiliki oleh macan tutul. Setelah cukup dewasa dan dirasa siap, sang induk akan mengajak anaknya untuk berburu mangsa. Mereka akan diajari untuk memilih mangsa yang bisa diburu, menyesuaikan ukuran dan tingkat resiko yang akan dihadapi jika mengincarnya. Jika para singa memberikan mangsa tak berdaya untuk dikalahkan anaknya, maka macan tutul biasanya membiarkan anaknya memburu mangsa sendiri. Mereka akan didekatkan dengan mangsa yang terbilang kecil dan tidak berdaya, lalu membiarkannya mencoba belajar untuk berburu mangsa. Sang induk hanya akan melihatnya dari kejauhan. Praktek berburu macan tutul muda tentunya penuh dengan kegagalan. Tapi setidaknya mereka sudah diajari cara berburu yang benar-benar mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan dari yang lain. Emang dari kecil udah dipaksa mandiri, jadi ketika dewasa benar-benar soliter dan kemampuannya juga luar biasa. Sepertinya macan tutul butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berburu dengan baik dan membawa mangsanya ke atas pohon. Yang jelas, pengalaman buruk dengan pesaing yang merebut mangsa akan memaksa mereka agar bisa membawa mangsanya ke atas pohon. Kalau singa diajarkan dalam pasukan, dan macan tutul diajarkan teknik berburu sendirian, sementara citah agak membingungkan. Pada dasarnya, citah hidup soliter, tapi mereka diajarkan cara berburu yang agak mirip seperti para singa. Biasanya, induk citah melahirkan banyak anak, dan sang induk akan merawat dan mengajarkan anaknya tentang cara bertahan hidup. Nah, dalam belajar dan berburu, sang induk biasanya membiarkan anaknya menyerang mangsa yang sudah tidak berdaya. Dan anak-anaknya belajar bersama, yang artinya mereka diajarkan teknik berburu seperti para singa. Lalu ketika anaknya mulai dewasa, sang induk juga akan mengajak mereka berburu bersama. Biasanya ketika memburu mangsa besar seperti wildebeest. Kalau diperhatikan, sebenarnya citah punya kemampuan yang baik dalam bekerja sama ketika berburu dengan pasukannya. Tapi yang seperti admin bilang, pada dasarnya, citah hidup soliter, tapi sang induk malah mengajarinya seperti para singa. Apakah belajaran itu pula yang membuat para citah kurang begitu greget, di mana mereka diajari seperti singa, tapi harus hidup seperti macan tutul? Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.